atau Habib Ja'far Al-Kaf yang makomnya katanya merusak makom lainnya. Ya, namanya iri dan hasud pasti ada, itu setiap pada diri manusia. Namun ya dalam hal ini mereka juga tidak terima jika Habib Ja'far Al-Kaf ini diziarahi oleh banyak orang, dan banyak orang mengatakan bahwasanya Habib Ja'far itu wali. Bahkan semenjak hidupnya juga beliau sudah dikenal sebagai wali. Ngarang kitab Fikratun Nahdiyin, Nahdiyah, kitab yang dikandani beliau Al-Muharram, itu Mukarram, Al-Muharram, kitabnya Fikratun Nahdiyah. Dan seolah-olah itu pemikirannya orang-orang Nahdiyin, pemikirannya orang-orang NU. Ini kan ngawur, dan bodohnya setelah kitab itu tersebar di mana-mana, diungkapinlah oleh orang-orang bahwasanya ini mujadid di zaman sekarang. Allah, mujadid dari mana? Oh, seperti itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kesempatan nih heboh dan heboh terkait tentang masalah hal yang saat ini sedang diramaikan, dibumingkan, yaitu tentang makomnya Habib Ja'far Kudus atau Habib Ja'far Al-Kaf yang makomnya katanya merusak makom lainnya. Ya, namanya iri dan hasud pasti ada, itu setiap pada diri manusia. Namun ya dalam hal ini mereka juga tidak terima jika Habib Ja'far Al-Kaf ini diziarahi oleh banyak orang, dan banyak orang mengatakan bahwasanya Habib Ja'far itu wali. Bahkan semenjak hidupnya juga beliau sudah dikenal sebagai wali, dan akhir-akhir ini sudah digeger-gegerkan dan sebagainya oleh pihak-pihak yang mereka notabene mengaku sebagai zuriyah wali Songo. Yang dipermasalahkan juga kayaknya sudah clear sih, karena posisinya makam Habib Ja'far Kudus itu juga didukung oleh pemerintah setempat dan lain sebagainya. Nah, di sini ada ceramah dari seorang kiai yang alim, yang mempunyai santri ribuan, pimpinan pondok pesantren, dan juga ulama dari Nahdlatul Ulama. Kita tahu sendiri Kiai Haji Amiruddin. Dia mengungkapkan tentang wali yang menyakiti wali hingga menyambung kepada Imad Sarman yang membuat kitab bla 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 lain sebagainya. Ya, kita bahas langsung aja, kita cek videonya. Siapa sing nyakiti wali ini nyong Gusti? Fakat azan tuh bil harap. Maka Allah ngomongkan yuk perang kaya karo nyong Gusti. Ya berarti wong sing pada nyakiti wali Allah berarti siap perang karo Gusti. Berarti angger sing mutus-mutusna, sing megot-megotna berarti nyakiti wali ne Gusti. Oke, kita bahas sampai sini dulu. Ya, dimana beliau mengungkapkan sesuatu hal yang membuat kita ini kok bisa menjadi musuhnya Allah, atau daripada orang-orang yang menyakiti wali Allah bisa bermusuhan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas, karena kekasih-kekasihnya Allah, entah itu wali dari kalangan habaib, entah itu wali dari kalangan kiai, ulama dan lain sebagainya, itu adalah orang yang tiap harinya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikirnya, melalui khalwatnya, melalui hablum minallahnya, hubungan dengan Allah. Mereka itu tiap harinya memperbaiki terus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi. Jadi kalau ada yang menyakiti hatinya wali, sama saja menyakiti Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan mendengarkan siapa itu Al-Muharram, karena kiai yang dari dulunya dekat dengan habaib hingga sekarang, bahkan beliau dijuluki Sultan Muhibbin juga di daerah Tegal, karena kedekatan beliau dengan seorang habaib, dengan seorang, bukan seorang sih menurut saya, dengan ribuan habaib beliau dekat ya. Nah, akhirnya beliau mengungkapkan Al-Muharram. Al-Muharram itu ditunjukkan kepada siapa? Ternyata Al-Muharram itu ditunjukkan kepada Imad Sarman. Kita dengarkan, kita simak. Ngarang kitab
Fikratun Nahdiyah. Kitab sing dikandani beliau Al-Muharram. Itu Mukarram, Al-Muharram. Kitab Fikratun Nahdiyah. Pemikiran orang-orang Nahdlatul Ulama. Isine kowe nyontek bukune wong Wahabi. Kitabe wong Wahabi. Orang anggel bukanan. Niku berarti kan kurang ajar. Berarti ngelokok. Iyalah, kurang ajar jelas. Masukkan pemikiran, pemahaman terkait tentang Wahabi. Bagaimana Wahabi? Mereka mengharamkan yang namanya tahlilan, bid'ah, ziarah kubur, menyembah kubur katanya. Terus haulan, dibilang inilah, dibilang itu dan lain sebagainya. Nah, ini kan di zaman sekarang lucu. Pemikiran-pemikiran dari Wahabi diselipkan oleh Imad di dalam bukunya terus disebar. Dan seolah-olah itu pemikirannya orang-orang Nahdiyin, pemikirannya orang-orang NU. Ini kan ngawur dan bodohnya. Setelah kitab itu tersebar di mana-mana, diungkapinlah oleh orang-orang bahwasanya ini mujadid. Mujadid di zaman sekarang. Allah, mujadid dari mana? Oh, seperti itu. Yang ada bukan mujadid. Apa? Mukimat atau entahlah, saya tidak mau tebak-tebakan dengan kalian. Intinya video ini bisa dipahami, dicerna, dan silakan bisa di-share sekiranya bisa bermanfaat. Kita ikuti ulama-ulama yang jelas aja, ulama-ulama yang ada di Nahdlatul Ulama yang tidak memperkeruh suasana dengan adu dombanya dan lain sebagainya. Kita ikuti. Kalau ada kiai ulama siapapun itu mau Habib kayak mengadu domba dan lain sebagainya, kenapa kita tidak menghindar? Kenapa kita tidak mau menjauh-jauh aja ulama-ulama macam itu? Karena bagi kita tidak penting juga. Kita pengen hidup tenang, kita itu hidup tentram, kita ingin hidup nyaman, kita ingin hidup santai gitu. Tidak mau memperkeruh suatu hal yang notabene mengadu domba antar anak bangsa. Naudzubillah min dzalik. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.